Cek, cek 1 2 3 3 2 1. Balik lagi di channel Bokeh Hunter 200. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan kondisi sehat dan baik ya. Hari ini kita NR Solo ke arah Pro Street untuk nemuin beberapa temen yang perlu ditemuin. Dan gua kali ini nggak bawa Aerox, nggak bawa NMAX, tapi gua bawa Beat adek gua ya. Karena udah lama nggak gua pakai juga. Sekalian gua juga mau ngasih tahu, liatin ke kalian kalau sebenarnya Beat yang katanya lemot kayak gini, ini angkatannya K1A ya, kode produknya. Atau gua nggak ngerti K1 apa K0J yang emang katanya terkenal lemot banget itu ya. Konfigurasinya overstroke, jadi stroke-nya tinggi banget dia. Tapi ukuran pistolnya mungil banget, mungil banget. Nah, gua mau kasih lihat ke lu pada kalau sebenarnya motor ini tuh masih punya potensi gitu. Kayak Beat ini. Beat ini larinya bisa, kalau kemarin dicobain sama Awing ya, itu larinya bisa sampai hampir speedonya mentok. Jadi bisa dikatain 135 aja masih katanya masih di atas itu kata Awing. Nanti gua bakal spill ke kalian apa aja yang dimodifikasi dari ini. Jadi bisa lumayan seru lah tarikannya, walaupun ya nggak kenceng-kenceng amat sih. Disclaimer dulu, bobot gua 96 kilo ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada perbedaan sama yang gua bilang klaimnya Awing tadi, ya mohon maaf karena bobotnya beda cuy. Bobot Awing tuh cuman sekitar 60 ya. Motor ini juga dipakai daily sama adik gua ya, nggak jauh, cuman paling dari rumah ke sekolah, terus juga dipakai sama nyokap doang buat ke warung belanja atau ke pasar gitu-gitu. Jadi emang salah satu motor yang ditaruh di rumah tapi nggak begitu capek sebenarnya, karena keluarnya cuma ke situ-situ doang. Jadi ini motor dibuat memang karakternya Axel banget ya. Jadi CVT-nya agak meraung, dia dibikinnya agak teriak, tapi atasnya naik perlahan gitu. Jadi karakter-karakter ini yang sebenarnya gue suka untuk di motor-motor kecil gini ya. Karena buat bawa bobot berat ataupun boncengan itu jadi masih enak gitu. Stop and go-nya nggak keganggu sama sekali. Jadi kalau misalnya nyalip-nyalip juga masih enak lah. Gua spill dikit ya speknya, gua spill semua deh. Jadi untuk kubikasi cc totalnya itu sekarang cuma naik dikit ya, 124 cc-an. Terus juga pistonnya cuma naik dikit, cuma 50 mili. Jadi cuma naik dikit banget ya. Sementara orinya itu kalau nggak salah cuman 47,5 mili gitu. Jadi ya kecil sih. Terus piston naik ke 50. Noken asnya itu di T2 ya, BRT. Kalau porting polis sudah jelas lah ya. Throttle body gue pakai 29. Karet intake banananya gue pakai BRT juga. Filter gue ganti jadi busa ya. Busi standar sih, coil standar. Oh iya, ECU-nya pakai BRT dual band yang biasa ya. Sama knalpot pakai VND. Kirian satu set ya, tapi nggak ganti kanvas, nggak ganti mangkok gua. Jadi masih standar. Cuman per-pernya racing, terus pulinya custom by MJR. Oh ya, ini mesin bikinan MJR ya, bikinan MJR. Lokasinya ada di Pasanggerahan di ujung Berung, Bandung Timur. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin spek kayak gini yang cukup buat harian, itu bisa. Horsepowernya waktu ini di dyno, di mesin dyno Leeds SJM itu nyentuh di 15.4 apa 15.7 HP gitu. Ya lumayan lah buat harian kan. Ya bentar lagi di Pasopati. Kita coba tipis-tipis kali ya.
tapi kalau bisa sih. Tapi kalau nggak bisa nanti gue coba cari waktunya. Wih, rame ternyata. Kayaknya susah. Kalau ke 100 sih gampang banget ya. Ya, ke 100 sih gampang banget emang. Iya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Badan 96 kilo dibawa sama motor cuman 125 cc ya. Kalau ke 110 nya udah lumayan ya, menurut gua cukup banget lah. Dan sejauh ini gua juga puas sih sama performa segini. Mungkin nanti pas ada kesempatan kosong gua coba lagi. Ya beres nongkrong tadi di Pro Street bentar. Sekarang udah lumayan sepi ya, kayak udah jam berapa ini nggak tahu gua. Dan tadi kan belum tuntas ya nyobanya karena agak rame cuy. Jadi mungkin ini kita bisa coba. Cuman kayaknya ya 120 aja syukur deh. Cuman gua mau liatin aja kalau lu pada, kalau motor ini masih enak ya, ternyata punya potensi gitu loh. Nggak selemot yang kita pikir kalau misalnya memang kita nemu setup yang pas ya. Jadi masih bisa lari lah, nggak yang kayak karakter overstroke terus atasnya jadi diem banget. Emang sih agak lean ya, di atasnya agak adem, bukan adem sih, bahasanya lebih ke kayak ya agak landai lah gitu. Naiknya nggak yang gimana banget, tapi masih enak. Nah ya, knalpotnya meletup karena bukan di setting backfire-nya gimana ya, tapi kayaknya settingannya kekeringan di RPM tertentu. Karena waktu pas gua cek busi ada beberapa bagian yang putih ya. Untuk setup CVT-nya ini di pulley-nya 13,5 derajat. Kipasnya juga sama. Untuk roller gue pakai 8 gram rata ya. 8 gram rata, pernya 1500. Per sentri juga 1500. Kanvasnya original, mangkoknya original. Seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, nih gue nggak main mangkok sama kanvas. Ya kita cobalah. Walaupun nggak yang gimana banget larinya, ya tapi cukup enak lah. Wah masih rame cuy.
96 kilo. Oke lah ya, masih oke lah ya. Ya, lumayan lah. Buset, bawa apaan tuh? Kalau gua rasa-rasa sih ini ngingetin gua rasanya sama Vario 125 tapi Vario 125 tapi CVT-an ya. CVT-an, knalpot gitu-gitu. Rasanya tuh mirip-mirip. Cuman atasnya jadi lebih, rasanya atasnya lebih ini aja, lebih lean, lebih adem gitu, nggak narik Vario gitu. Cukup enak lah. Kalau untuk seputaran penggantian oli, ini kan olinya ini ya, bisa dibilang olinya sedikit banget ya, sekitar 700 milian. Memang kalau kita pikirin agak riskan kayaknya. Motor kayak gini udah olinya dikit, di bore up pula, ini kan makin panas. Tapi ternyata setiap pergantian oli itu aman loh. Gue ganti di sekitar 1000 sampai 1500 masih aman. Tapi memang akhir-akhir ini gue nggak berani sih ganti lebih lambat dari itu, karena ya gue ngejar awet aja sih. Jadi biasanya 1000 pun udah gue ganti. Nah kalau dipakai ngegantung kayak gini tuh dia enak, ke 70, 80 nya tuh cepet gitu. Jadi ya enak. Remnya juga ini udah gua upgrade ya. Sebenarnya dari sebelum bore up pun udah gua upgrade. Pakai Nissin, atas bawah. Kaliper Nissin, masternya Nissin. Selang rem gua pakai Hell. Discnya gua pakai 260 dari Moto One. Jadi remnya enak, mumpuni lah. Bisa dibilang overkill sih malah. Ya jadi kalian udah lihat ya untuk Ryan top speednya. Sebenarnya masih bisa lebih lagi dikit, tapi cukup lah, apalagi bobot gua segini. Ya sebagai gambaran untuk kalian aja. Mungkin sekian ya vlog gua kali ini, cukup singkat, padat dan jelas, tapi gua pengen ngasih tahu kalian aja kalau beat kayak gini ternyata masih bisa enak gitu. Oke, kalau gitu mungkin sekian. Terima kasih masih mau nonton vlog gua. Bye bye dan sampai jumpa di konten selanjutnya.